Assalamualaikum. Baik, perkenalkan dulu, nama saya adalah Ibu Alin. Saya di sini mengajar pelajaran biologi. Selanjutnya saya mengajar kelas 10 MIPA 5, 10 MIPA 6, dan juga 10 IPS 1. Oke, kita mulai aja masuk ke bab 1, yaitu adalah tentang ruang lingkup biologi. Nah, ruang lingkup biologi di sini, kalian apakah pernah belajar dulunya? Mungkin kalau di SMP itu kalian dulu belajarnya IPA ya. Nah, pada saat pelajaran IPA, itu sebetulnya IPA itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada pelajaran fisika, ada pelajaran kimia, dan juga ada pelajaran biologi. Oke, nah di sini mulai kalian SMA sudah mulai di pos-poskan ya, antara fisika, kimia, dan biologi sudah mulai terpisah. Nah, biologi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu terdiri dari kata bios ya, yang kedua terdiri dari kata logos. Di mana bios ini artinya hidup, sedangkan logos itu artinya adalah ilmu. Sehingga biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di bumi ini sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah hewan, yang kedua adalah tumbuhan, dan yang ketiga adalah mikroorganisme. Atau mikroorganisme itu biasanya seperti bakteri, virus, ya, dan lain sebagainya. Oke. Dari sini, dari ilmu biologi di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang diambil ya, atau yang dihasilkannya. Biologi ini sangat banyak sekali yang ada di sekitar kita ya. Jadi di sekitar kita itu tidak terpisah-pisah gitu. Jadi kita itu hidup saling berdampingan dengan biologi. Contohnya apa? Contohnya pada saat kita makan ya. Makanan yang kita makan itu merupakan banyak sekali produk-produk dari biologi. Di antaranya mungkin kalian pernah makan yogurt ya. Mungkin kalian pernah makan roti, atau mungkin kalian pernah makan tape. Nah, dari ketiga ini merupakan makanan yang kita sering makan. Nah, itu merupakan hasil dari produk biologi. Oke. Yang kedua, dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan itu pun sangat banyak sekali. Contohnya seperti adanya operasi sesar dan transplantasi hati. Oke. Yang ketiga, dari segi farmasi, biologi pun ada manfaatnya. Di antaranya adalah yang pertama dari segi obat-obatannya, ya, itu sudah kolaborasi antara kimia dan biologi. Tapi yang pure murninya itu dari segi kesehatan, yaitu adalah dari segi teknik pengobatan, ya. Dan yang keempat, biologi juga dihasilkan juga pada saat rekayasa genetika, ya, pada saat hibridisasi dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali biologi ini yang melekat pada di kehidupan kita masing-masing ya. Oke, selanjutnya kita masuk nih. Berarti gimana nih caranya? Dengan sebanyak inovasi-inovasi tersebut kok bisa jadi ilmu? Nah, itu bisa seperti itu karena adanya sebuah metode ilmiah. Oke. Metode ilmiah. Nah, jadi di biologi ini untuk mendapatkan sebuah atau sebanyak inovasi-inovasi dan juga banyak sekali yang tadi kita sudah sebutkan ya, yang melekat di diri kita inovasinya tersebut, maka ada langkah-langkahnya untuk menemukan sebuah ilmu tersebut, yaitu dengan cara metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan cara ilmuwan untuk menemukan sebuah jadi hasil-hasil dari biologi tadi itu gimana sih adanya? Adanya itu dengan cara metode ilmiah tadi ya, melakukan sebuah penemuan ya. Nah, ini tuh ada beberapa langkah-langkahnya ya, sehingga kita bisa menghasilkan hasil-hasil produk dari biologi tersebut. Oke. Next. Nah, selanjutnya setelah kita menghasilkan tadi ya dengan cara metode ilmiah, lalu bagaimana cara menerapkannya? Nah, ternyata di dalam ruang lingkup biologi ini kan tadi
kita sudah tahu cakupannya adalah makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu dimulai dari ada hewan, ada tumbuhan, dan ada mikroorganisme. Nah, sekarang susunan dari makhluk hidup tersebut itu ada tingkatannya, namanya tingkatan organisasi makhluk hidup. Tingkatan organisasi makhluk hidup. Nah, jadi tingkatan organisasi makhluk hidup ini dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Di antaranya yang paling kecil itu adalah molekul. Yang kedua adalah sel. Yang ketiga adalah jaringan. Yang keempat adalah organ. Yang kelima adalah sistem organ. Selanjutnya ada individu, ada populasi, ada komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, jadi tingkatannya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, itu merupakan tingkatan dari organisasi makhluk hidup kita, begitu ya. Nah, terus si tingkatan organisasi ini fungsinya untuk apa sih? Nah, jadi si tingkatan organisasi ini fungsinya agar penerapan dari cabang-cabang ilmu biologi ini bisa sesuai gitu penerapannya ke yang mana gitu ya. And the last ya, yang terakhir kita mau ngejelasin lagi tentang cabang ilmu biologi. Tadi kan dari hasil metode ilmiah itu banyak sekali menghasilkan produk-produknya ya. Nah, untuk menghasilkan produk itu ya, dan juga untuk menghasilkan sebuah suatu penemuan, sehingga hasil dari metode ilmiah ini adalah cabang-cabang ilmu biologi. Oke, cabang ilmu biologi ini ada banyak sekali ya. Cabang ilmu biologi ini ada banyak sekali. Tapi yang minimal yang harus kalian tahu itu yang pertama adalah sitologi. Yang kedua adalah histologi. Yang ketiga adalah sitologi, histologi, dan yang ketiga adalah morfologi. Yang keempat anatomi. Yang kelima ekologi. Yang keenam adalah entomologi. Yang ketujuh yaitu tentang onkologi. Yang kedelapan tentang fisiologi. Oke, minimal kalian harus tahu dulu arti dari semua cabang ilmu biologi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sehat selalu dan kita bisa segera untuk bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.